bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Di pagi hari yang mulia ini, yang berbahagia, marilah kita menyiapkan waktu dan kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai tugas kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kami waktu, kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman Tuhan boleh tetap menjadi pedoman dan petunjuk di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan membaca di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Saya berikan judul hidup dengan rendah hati. Hidup dengan rendah hati. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ini adalah perkataan firman yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia bilang begini, jangan mencari kepentingan sendiri, artinya orang itu dirinya saja yang dipikirkan, lalu selalu mau dipuji. Itu semua sia-sia. Tetapi sebaliknya hendaklah kita rendah hati, seorang menganggap orang yang lain itu lebih utama daripada kita sendiri. Jadi ini yang penting. Nah, kerendahan hati itu berarti ketiadaan kesombongan, tidak sombong. Kesadaran akan kelemahan diri, kita punya kelemahan diri. Dan sikap mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah dan sedang dicapai. Nah, jadi kalau kita sampai bisa berhasil sampai pada hari ini, Bapak Ibu, itu karena Allah yang berperan dalam hidup kita. Dan juga keberhasilan itu karena orang lain ada terlibat di dalam kehidupan kita, membantu kita mungkin dan lain sebagainya, sehingga kita bisa berhasil. Nah, karena umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu berpembawaan egosentris, ya, jadi dirinya, ego, mementingkan diri sendiri. Maka dunia kurang menghormati sifat rendah hati. Kalau orang dunia itu tidak terlalu mementingkan. Makanya kadang-kadang ada istilah siapa kau, siapa saya, siapa kau. Nah, jadi tidak ada hubungan, ya. Tetapi Allah sangat mementingkan sifat rendah hati dalam hubungan keselamatan manusia itu sendiri. Jadi Allah itu mementingkan sifat yang rendah hati dalam hubungan bagaimana manusia diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, bersifat rendah hati itu berarti kita menyadari kelemahan kita dan dengan lekas akan menghormati Allah dan orang lain atas hal-hal yang kita kerjakan. Kalau kita bisa berhasil mengerjakan sesuatu, itu pasti ada adilnya orang lain. Tuhan juga, ya, bahkan Tuhan lebih. Dan orang lain di sekitar kita pasti ada bantuan yang kita terima dari mereka. Makanya Yohanes 3 ayat 27 jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa kepadanya. Jadi kita nggak bisa meraih sesuatu kalau Tuhan tidak kasih itu. Kedua, kita harus rendah hati karena kita adalah makhluk yang hina dan berdosa, tidak dapat membanggakan apapun. Jadi kita ini orang yang hina, sudah berdosa, tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Makanya kita harus rendah hati. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku
yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada, keinginan ada, tetapi bukan yang berbuat apa yang baik. Kadang-kadang kita ingin berbuat baik, kadang-kadang sesuatu kita ingin yang baik. Tapi setelah kita melakukan sesuatu ternyata bukan yang baik yang kita lakukan. Nah, ini yang perlu difahami. Yang ketiga, Allah tinggal bersama dengan orang yang rendah hati. Tuhan bersama dengan orang rendah hati. Makanya di dalam kitab Nabi Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Yang Tuhan tuntut itu adillah. Ya, cintai kesetiaan, itu yang Tuhan tuntut. Hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Inilah renungan kita pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat memberikan kekuatan untuk kita tetap hidup rendah hati, sebagaimana yang kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Pada akhir dari renungan kami bersyukur kami masih ada waktu untuk bersama-sama merenungkan firman. Kiranya firman Tuhan menjadi petunjuk, pedoman kami lakukan dalam hidup kami. Berkati para pendengar di mana saja berada dalam segala kondisi keadaan mereka. Yang dalam kesukaran Tuhan tolong, Engkau berikan kemampuan untuk menjalani kesulitan kehidupan itu. Yang sakit Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan, lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah dari pusat sampai daerah. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.